أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, para ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada subuh hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah dan mudah-mudahan ini adalah momentum terbaik kita awali bulan suci Ramadan tahun ini sebagai momentum perubahan bagi diri kita secara individu, sebab tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan bulan suci Ramadan dan disyariatkannya puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar sifat karakter takwa itu melekat, nempel dalam individu kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita pada kita semua untuk menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kalau kita di Indonesia itu ada perbedaan. Kalau kita lihat positifnya bagus, Pak. Perbedaan ada yang hari ini start puasa dan ada yang besok. Yang hari ini puasa itu berarti Ramadan hari pertama atau hari ganjilnya itu hari ini. Ya. Kalau besoknya berarti hari genap. Besok berarti untuk puasa nasional kita di Indonesia itu menjadi hari pertama. Sementara dalam bulan suci Ramadan ini seperti yang dibacakan oleh imam kita tadi Al-Mukarram, ya, ada malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu baginda Rasulullah menyebutkan layalin fi layalin witr, di malam-malam ganjil. Jadi tetap ada apa? Kemungkinan setiap malamnya ada kemungkinan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Jadi kita mesti menyiapkan diri kita. Tapi kalau di negara lain, misalkan di Mesir atau di Turki, itu sudah hisab. Ya, hisab berarti sama dengan waktu sholat. Waktu sholat kita itu kan melihat waktu sudah jam berapa. Itu berarti dihisab. Tidak ru'yah lagi. Kalau di zaman baginda Rasulullah SAW, para sahabat itu melihat waktu. Fajar itu kelihatan ufuk, sudah mulai terang. Kemudian zuhur berdiri, ya kemudian kalau tergelincir sedikit mataharinya, bayangannya itu berarti masuk zuhur. Dan seterusnya. Nah, tapi kalau di kita di Indonesia ini
ada perbedaan itu kita sikapi positif saja. Jadi probabilitas mendapatkan Lailatul Qadar tiap malam itu selalu ada. Alhamdulillah. Hadirin rahmati Allah, di antara asbabun nuzul diturunkannya ayat puasa itu adalah ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kan orang Yahudi itu hidup di Madinah bersama baginda Rasulullah SAW. Ada Bani Qunaiqa, Bani Quraidah, ya, Bani Nadir. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dan umatnya ikut-ikutan puasa seperti kita, kata mereka. Karena saat itu baginda Rasulullah sudah memulai puasa yang namanya puasa sunnah. Maka pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, pada hari Senin, Allah turunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang membedakan antara puasa kita dengan puasa mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Yang Allah seru itu adalah orang-orang beriman. Maka keterpanggilan akan ibadah ini hanya orang beriman saja. Yang menyambut, yang gembira, yang senang, berbahagia adalah orang-orang yang ada buzurul iman di dalam hatinya. Allah sebutkan supaya kita tidak merasa berat, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana pernah disyariatkan oleh Allah kepada orang-orang kaum-kaum sebelum kita. Ya, dengan berbagai versinya. Ya, puasa mereka dan lebih berat. Puasa kita lebih ringan. Apa endingnya? Apa tujuan akhir yang Allah inginkan? La'allakum tattaqun. La'alla itu ism istirja'. Jadi harapan besar supaya ada perubahan dalam sebulan berpuasa itu takwa. Adanya wiqayatan, adanya perisai dalam diri kita. Perisai apa? Perisai untuk menahan dari keburukan, fahsya'i wal munkar. Dan juga mudah tertarik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita lagi. Ya. Ayyaman ma'dudat. Harinya terbatas. Ya. Dimulai besok, nanti malam kita sudah mulai tarawih, Pak ya, insyaallah. Ayyaman ma'dudat. Betul-betul hadirin rahmati Allah, ayyaman ma'dudat itu artinya hari-harinya terbatas. Saking terbatasnya, nanti kita rasakan. Tiba-tiba sudah hari kedua, kelima, ke-12. Dan itu insya Allah karena sibuknya kita dengan urusan zikir, urusan tilawah, urusan sholat-sholat sunnah, urusan kebaikan-kebaikan sehingga begitu cepat berlalunya. Maka supaya maksimal harus kita catat apa-apa prioritas amal soleh yang mesti kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini menjadi poin penting. Kenapa? Sebab satu-satunya surat
Satu-satunya syahr atau nama bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu hanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang Allah dekatkan bahwa bulan Ramadan yang Allah turunkan pertama kali Al-Quran itu. Sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelas ya untuk petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kita akan fokus pada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ramadan mesti berdampingan dengan Quran. Dan puasa kita harus ada peningkatan kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalau tidak, itu tidak tercapai target Ramadan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bulan Ramadan yang Allah turunkan pertama kali kitab Al-Quran itu untuk petunjuk bagi manusia, sebab wahyu pertama yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pada bulan suci Ramadan. Dan kenapa dikatakan sebagai petunjuk, sebagai cahaya? Sebab zaman jahiliyah itu adalah zaman yang sering kita ungkapkan sebagai zaman gelap gulita, zaman ketidakpastian, zaman orang bingung, hidup sadar tapi tidak tahu mau ngapain, apa ending kehidupannya, tidak tahu. Tapi begitu Al-Quran itu diturunkan, Allah jelaskan bahwa setiap kebaikan yang kalian lakukan itu akan ada pahalanya. Setiap maksiat yang dikerjakan itu ada balasannya. Ada yang namanya alam akhirat, ada alam kubur, ada surga, ada neraka. Jelas, Pak. Jelas. Ada kejelasan hidup. Sehingga saking tidak jelasnya hidup manusia pada zaman dahulu, begitu lahir anak perempuan, malu, Pak. Al-Quran menyebutkan istadwat wujuhuhum, wajahnya mereka pada saat itu orang-orang zaman jahiliyah seperti hitam, wahwa kadhim, menyimpan kekesalannya. Ya, kesal sekali. Malu. Kenapa? Kebayang oleh mereka anak perempuan yang baru lahir ini, menurut pandangan mereka, paradigma mereka, bahwa ini anak nanti akan menjadi budak, akan menjadi pemuas, ya birahi orang lain, atau dia menjadi orang, itu saja. Fitrahnya manusia pada saat itu sudah ada. Begitulah Allah tanam fitrah itu dari dahulu. Yang namanya keburukan itu pasti ditolak. Sehingga bingung. Maka bukan hanya di Jazirah Arab yang terjadi seperti itu. Semua alam. Maka kalau kita melihat, ya, misalkan di Persia, di Roma, pertarungan manusia dengan manusia sampai mati. Itu untuk apa? Hiburan. Manusia dengan hewan buas. Ya, apakah manusia itu yang kalah dimakan dan mereka saksikan. Kebayang ketika manusia dimangsa oleh hewan, ya, saat itu mereka bergembira melihat. Atau ada manusia jagoan dengan jagoan kalah, dibunuh, pembunuhannya itu mereka saksikan, senang yang supporternya itu. Itu yang namanya gladiator. Kalau di
Kalau kita ke Turki itu sering di banyak tempat di Turki itu ada peninggalan bangsa Romawi. Kayak studio, ya apa namanya, eh, kayak lapangan sepak bola begitu kan ada apa trap untuk orang di situ, di depannya ada arena untuk pertarungan seluas ini nih. Kemudian sepanjangnya itu ada trap untuk penonton, batu semua. Itu banyak sekali. Kebayang itu yang dikatakan sebagai jahiliyah. Manusia bingung. Makanya sehebat ketika lahir anaknya, ya kalau laki-laki senang, kemudian dibina betul sampai akhirnya ya menjadi gladiator, menjadi jagoan. Kalau perempuan yang lahir, kalau mereka tidak mau bunuh ya dididik supaya cerdas, supaya bisa apa namanya menjadi pengatur untuk suaminya, bisa melakukan rekayasa-rekayasa seperti itu. Maka ketika Al-Quran turun, berubah paradigma manusia. Berubah. Siapapun dia selama yang namanya manusia pasti akan menghadap Allah. Itulah yang dikatakan sebagai takwa. Karena itu, kenapa Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan di pertengahan ayat ini untuk mempertegas kepada kita bulan Ramadan itu adalah momentum terbaik kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Hadirin rahmati Allah, interaksi kita dengan Al-Qur'an itu sampai kita mati. Sampai kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai itu. Dicabut nyawa kita. Interaksinya terus. Maka itu bagi yang belum bisa baca Quran, bagaimana bisa? Yang belum lancar, bagaimana bisa lancar? Yang belum, yang sudah lancar tapi tajwidnya, makharijul hurufnya itu belum bagus, diperbaiki. Ya. Yang belum standar bacaannya distandarkan. Bahkan yang belum paham artinya ketika kita baca Quran. Idealnya ketika kita membaca Al-Quran itu, misalkan faman khafa min musin janafan au ithman, itu langsung kita paham. Idealnya begitu. Maka ada proses kita belajar. Makanya umat Nabi Muhammad ini dikatakan sebagai ummatul iqra, umat pembelajar, terutama dengan Al-Quran. Maka seharusnya Al-Quran itu yang kita pakai terus untuk menjadi target hidup kita sampai kita menghadap Allah. Jangan sampai kita ketika aktif bekerja dengan Al-Quran ada alasan, saya lagi sibuk bekerja. Padahal Al-Quran itu kita siapkan waktu setengah jam saja. Nah, untuk membacanya dan merenungi ayatnya. Kenapa kita perlu merenungkan ayatnya? Supaya menjadi petunjuk, menjadi furqan, tunjuk bagi kita pembeda ya, dalam kehidupan kita. Sehingga yang namanya korupsi, ya, korupsi itu kan banyak, korupsi waktu, korupsi kebijakan, korupsi dana, itu tidak ada lagi. Miris kita, ya. Di negara kita ini Muslim mayoritas, tapi angka korupsi itu tinggi. Nah ini diawali dari sini. Saya kemarin menyampaikan kepada kawan-kawan di kantor pajak wilayah di Samarinda, bahwasanya indikator kuat dan lemahnya suatu negara itu diukur dari sekuat apa petugas-petugasnya. Sekuat apa aparatur negara itu tidak menerima suap. Kenapa Pak? Sebab Ratu Bilqis ketika dikirim surat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam,
In Bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman ya wa'tuni wala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Suratnya begitu. Ini dari Bismillahirrahmanirrahim, ini dari Sulaiman. Berserah diri kalian, tunduk kepada Sulaiman. Datang kepadanya dengan berserah diri. Bilqis melihat surat ini ancaman. Ditanya ke aparat negaranya, gimana? Menteri-menterinya mengatakan, kita kuat, kita bisa menghadapi mereka. Oh jangan dulu, kata Bilqis. Kita belum tahu kekuatannya seperti apa, tapi saya akan melihat. Gimana caranya? Kirim hadiah. Hadiah. Ya, hadiah besar. Perhiasan, emas, permata, berlian dikirim. Sampai kepada Sulaiman. Beliau mengatakan, apakah kalian mau menyogok aku dengan harta-harta ini? Apa yang kalian bawa ini gak ada apa-apanya. Allah telah memberikan yang terbaik bagiku. Katakan kepada Bilqis, datang sekarang, kalau tidak akan kami jadikan budak dia. Ini dakwahnya. Artinya apa? Ini menggambarkan tentang kekuatan negara itu. Nah Bilqis melihat, wah ini ditolak hadiahnya. Berarti kuat. Lah datanglah dia, menyerahkan dirinya. Daripada hancur. Nah, hadirin rahmati Allah. Ini yang kedua terkait dengan ibadah Quran. Kita baca, kita hayati. Minimal 1 kali kita khatam dengan artinya. Kita baca, kita renungkan ya, artinya. Ya. Sampai masuk ke dalam hati kita, ke renung jiwa kita, kemudian kita hayati ya, menjadi tadabbur bagi kita. Yang ketiga adalah doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya. Apabila hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu tentang aku dekat. Biasanya ayat-ayat tentang pertanyaan-pertanyaan hamba itu yas'alunaka 'anil anfal misalkan. Ya. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Qul, katakan wahai Muhammad, kulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alun, jadi ada mereka bertanya, katakan Muhammad kepada mereka. Jadi ada istilah kalimat katakan Muhammad kepada mereka. Kul anfal ini. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya tentang darah haid, katakanlah itu adalah kotor. Yas'alunaka 'anil yatama dan seterusnya. Pasti ada kalimat yas'aluna kul. Tapi untuk doa di bulan suci Ramadan itu tidak perlu lagi pakai kul. Apabila mereka bertanya Muhammad kepadamu tentang aku, Allah tidak sampaikan kul inni qarib, enggak. Langsung huruf harfun fa, berarti langsung. Fa inni qarib. Tidak perlu lagi Allah sebutkan, katakan Muhammad kepada mereka, aku dekat. Tidak. Langsung Allah jelaskan di sini. Apabila mereka bertanya, meminta ya kepadaku, sungguhnya aku dekat. Langsung. Berarti tidak ada pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bulan suci Ramadan adalah bulan doa. Kita doakan diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, keturunan kita, negara kita yang kita cintai ini semoga senantiasa menjadi negara baldatun thayyibatun ya warabun ghafur. Kemudian kita doakan juga saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Kita doakan mereka. Bayangkan kalau kan kita sering melihat itu di tribun biasanya itu diambil dari situs-situs mereka ketika mereka menembak snipernya kah
tembak atau pakai bazoka, pakai apa begitu. Kita doakan supaya tepat sasarannya. Dan itu alhamdulillah ya terjadi. Maka kita doakan para korbannya sabar ya, karena mereka di sana mewakili kita. Mereka di sana mewakili kita untuk berjihad. Karena itu hadirin rahmati Allah, doa itu menjadi silah, menjadi senjata orang-orang mukmin. Sehingga kita merasakan perjuangan mereka adalah perjuangan kita juga. Apa yang mereka rasakan, kita juga rasakan. Puasa, zakatnya, sedekahnya, bahkan ada lagi sebetulnya, yaitu jihadnya. Jihad itu dengan doa, jihad itu dengan perhatian, jihad itu dengan harta, jihad dengan jiwa. Kalau mereka di sana dengan jiwa, kita bisa di sini dengan doa dan juga harta kita. Demikian hadirin rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan kesehatannya kepada kita agar kita ya bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan serangkaian ibadah di dalamnya dengan sehat wal afiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajjatan min hawaijid dunya illa yasartaha wa qadayta ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. اللهم بارك لنا في هذا الشهر شهر رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتضرعنا وتخشعنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المجاهدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل